Ibu dan anak laki-laki sedang makan. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu di luar. Wanita itu melihat keluar jendela dan terkejut. Dia melihat seorang pria mengetuk jendela. Saat itu hati Huizi sangat ketakutan. Namun melihat pria di luar yang basah kuyup karena hujan, timbul rasa kasihan. Huizi tidak punya pilihan lain dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu. "Oh, maaf, aku tersesat. Bisakah aku menginap di bawah atap rumah ini?" Huizi melihat pria itu dan tubuhnya yang basah kuyup. Dia memutuskan untuk membiarkan pria itu tinggal di kandang sapi semalam. Huizi mengenakan jas hujan dan mengatakan akan membawanya ke kandang sapi. Pria itu berjalan menuju kandang sapi. Anak laki-lakinya mengikuti sampai ke pintu dan mengawasi. Dia juga sangat ketakutan. Tak lama kemudian, sang ibu kembali ke rumah. Dari mata sang ibu yang ketakutan, anak itu tahu bahwa ibunya juga takut. Sudah larut malam, orang asing itu, Putri, segera sembunyikan semua pisau dapur di rumah ke dalam lemari. Putri buru-buru pergi untuk menyembunyikan pisau dapur. Huizi kemudian memberikan pria itu sebuah lentera minyak dan selimut. Pria itu gemetar karena kedinginan saat menyelimuti dirinya. Dia meletakkan tangannya di dekat lentera minyak untuk menghangatkan diri. Saat itu Putri membawakan bubur putih dan kukusan bapau untuk pria itu. Putri memberi isyarat agar pria itu makan selagi masih hangat. Kemudian dia ketakutan dan pergi. Pria ini bernama Lao Wang. Dia sudah kelaparan selama 3 hari 3 malam. Lao Wang mengambil mangkuk dan meneguknya dengan lahap. Tengah malam, suara guntur tiba-tiba membangunkan Putri. Putri ketakutan saat bangun dan tidak melihat ibunya lagi. "Ibu, ibu, ternyata sapi di rumah sedang melahirkan anak sapi." Lao Wang dan sang ibu sedang membantu sapi itu melahirkan. Saat itu Putri merasa sedikit menyesal. Dia hanya salah paham terhadap Lao Wang. Pagi harinya, Lao Wang secara pribadi berterima kasih kepada Huizi karena telah memberinya tempat menginap. Begitu Lao Wang melangkah keluar dari rumah, Huizi memanggil anaknya untuk segera datang. Dia buru-buru memasukkan uang ke dalam amplop dan meminta anaknya memberikan amplop itu kepada Lao Wang. Tak lama kemudian, Putri berhasil mengejar dan memintanya menunggu. Saat itu Putri memberikan amplop itu kepada Lao Wang. Dia berkata bahwa ibunya yang memberikannya. Lao Wang mengambil amplop itu dan menemukan uang di dalamnya. Lao Wang mengembalikannya kepada Putri dan berkata bahwa dia sama sekali tidak bisa menerima uang itu. Lao Wang mengelus kepala Putri dan berkata, "Terima kasih kepada ibumu yang telah menolongku." Ibu bilang, "Kamu harus menerimanya." Sebenarnya Lao Wang sangat membutuhkan uang itu, hanya saja dia malu menerima uang dari Huizi. Keduanya berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota. Putri sedang dalam perjalanan ke sekolah dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lao Wang. "Selamat tinggal, nak. Ayahmu tidak ada di sini." "Iya, dia sudah meninggal." Melihat punggung Putri yang pergi, Lao Wang merasa campur aduk di hatinya. Dia juga kehilangan ayahnya saat masih kecil, dan mengerti betul rasa sakit dan penderitaan saat tidak memiliki ayah. Lao Wang berjalan tanpa tujuan di jalanan. Pada malam hari, Lao Wang kembali ke peternakan. Kehadiran tiba-tiba Lao Wang membuat Huizi terkejut. Huizi bertanya mengapa Lao Wang kembali. Lao Wang berkata dia ingin berbicara dengannya di luar. Mereka cepat-cepat keluar dari rumah. Lao Wang mengatakan ingin tinggal dan bekerja di peternakan. Huizi memberitahu bahwa peternakan membutuhkan tenaga kerja, tetapi tidak bisa membayar gaji tinggi. Lao Wang berkata tidak masalah. Berapapun gaji yang Huizi bayarkan, dia tidak keberatan. Dia bahkan mengatakan bahwa Huizi adalah wanita baik hati, dan apakah dia dibayar atau tidak penting. Lao Wang semakin mengatakan bahwa dia tidak butuh uang. Huizi semakin merasa takut. Melihat ekspresi tulus Lao Wang, Huizi akhirnya setuju untuk mempekerjakannya. Keesokan paginya, Lao Wang membersihkan kotoran sapi di pagi hari. Siangnya, ibu dan anak itu bekerja di peternakan. Saat itu Huizi menyesal telah mempekerjakan Lao Wang. Akan lebih mudah jika mempekerjakan seorang pelajar. Pria ini benar-benar mengkhawatirkan. "Iya, awasi dia. Kalau dia melakukan hal buruk, beritahu ibu. Jangan khawatir. Jika dia melakukan hal buruk, aku akan mengalahkannya." Malam harinya, Putri membawakan makan malam untuk Lao Wang. Kemudian dia kembali ke rumah dan membantu ibunya menyiapkan makan malam. Sang ibu meminta anaknya mengunci pintu. Setelah itu, Putri mendatangi ibunya dan bertanya, "Mengapa paman itu tidak suka berbicara?" Melihat penampilannya, "Aku agak takut." Sang ibu berkata, "Tidak perlu khawatir, karena ibu ada di sini." Keesokan paginya, tetangga perempuan datang mengunjungi peternakan. Dia mengingatkan Huizi untuk lebih berhati-hati. Lao Wang tidak meminta gaji, bekerja tanpa bayaran. Ini sangat tidak biasakan, pasti dia melakukan sesuatu yang memalukan. Mungkin saja, jika itu benar, kita harus lebih berhati-hati. Tidak apa-apa, hanya perlu lebih waspada. Sang tetangga mengingatkan, dan Huizi merasa semakin takut. Pada malam hari, Huizi mengirimkan pakaian untuk Lao Wang. Dia memberitahu bahwa pakaian-pakaian ini pernah dipakai oleh suaminya sepanjang hidupnya. Lao Wang menerima pakaian itu dan mengucapkan terima kasih.
Saat itu Huizi mengatakan bahwa dia akan mencuci pakaian kotor yang nantinya akan dia ganti. Huizi kemudian duduk, dia bertanya mengapa Lao Wang datang ke tempat terpencil ini. Lao Wang ragu-ragu dan tidak bisa menjawab. Huizi bertanya lagi mengapa Lao Wang pergi ke sini. Saat itu Lao Wang diam saja, dia tidak ingin mengungkit masa lalu yang menyakitkan. Huizi kemudian pergi dengan perasaan sedih. Hari ini, Lao Wang membantu membuat pagar untuk peternakan. Tubuhnya yang kuat tidak goyah saat bekerja. Huizi sedang membersihkan rumah ketika tiba-tiba sebuah mobil masuk ke halaman rumah. Ternyata itu adalah Lao Ngu, seorang pedagang seafood dari kota. Lao Ngu telah diam-diam mencintai Huizi selama lebih dari 2 tahun. Lao Ngu membawa banyak seafood untuk Huizi. Huizi menerima hadiah itu dan mengucapkan terima kasih. Saat itu Lao Ngu mengamati keadaan di dalam rumah. Dia tidak melihat siapapun di rumah. Tiba-tiba timbul nafsu. Lao Ngu maju dan menyentuh tangan Huizi. Huizi langsung menamparkan wajah Lao Ngu. Saat itu Lao Wang juga pulang bekerja. Lao Ngu menyukai sikap tegas Huizi. Melihat Lao Wang tidak masuk ke rumah, tiba-tiba Lao Ngu menjadi lebih berani. Dia memeluk Huizi. Huizi berusaha melepaskan diri dari pelukan Lao Ngu. Semakin marah, dia justru semakin terlihat menarik di mata Lao Ngu. Dengan niat jahat yang semakin besar, Lao Ngu kembali mencoba mendekatinya. Dia langsung menamparnya dengan keras, lalu mengambil tongkat dan memukul Lao Ngu berkali-kali. Lao Ngu menjerit kesakitan dan lari terbirit-birit. Dia pergi dengan mobil dalam keadaan putus asa. Saat itu Lao Wang masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Huizi, "Tidak ada masalah kan?" "Tidak ada, aku melihat semuanya." "Kamu melihatnya, kenapa tidak membantuku? Aku pikir kamu bersama dia. Bersama orang seperti itu, kamu terlalu bodoh." Keesokan paginya, Lao Wang sedang memandikan sapi ketika tiba-tiba melihat Lao Ngu datang lagi. Lao Ngu membawa 2 kotak seafood untuk Huizi. Huizi menyuruh Lao Ngu mengambil kembali seafood itu. Tetapi Lao Ngu tidak mendengarkan. Dia menuangkan seafood itu dan menunjukkan kepada Huizi, mengatakan bahwa ini adalah kepiting besar yang paling disukai Huizi. Lao Ngu berlutut dan mengakui kesalahannya kepada Huizi. Dia berkata bahwa seharusnya dia tidak menyentuh Huizi kemarin. Huizi berkata, "Lupakan pikiran itu, aku tidak akan menikahi Lao Ngu." Lao Ngu melihat Huizi tidak mau menyerah. Tiba-tiba nafsunya muncul lagi. Dia memeluk Huizi dan tidak mau melepaskannya. Huizi memukul kepala Lao Ngu dan berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya. Saat itu Lao Ngu juga mengejar. Huizi buru-buru berlari ke sisi Lao Wang. Lao Ngu juga mengejarnya. Dia langsung ketakutan saat melihat Lao Wang. Lao Wang menyuruh Lao Ngu pergi dari sini. Lao Wang menuangkan air panas ke tubuh Lao Ngu. Panasnya membuat Lao Ngu menjerit-jerit kesakitan. Lao Ngu pun terpaksa lari terbirit-birit dalam keputusasaan. Pada malam hari, Putri membawa kepiting besar untuk Lao Wang. Ini adalah hadiah yang diberikan Lao Ngu kepada Huizi. Huizi sengaja memasak kepiting itu untuk Lao Wang. Dia sengaja ingin membuat Lao Ngu marah karena telah mengirim kepiting. Suatu hari, sang ibu tiba-tiba terjatuh dan terluka di kandang sapi. Putri buru-buru pergi mencari Lao Wang. Dia berlari cepat ke padang rumput. Dia memberitahu Lao Wang bahwa ibunya terluka karena terjatuh. Lao Wang segera menghentikan pekerjaannya dan berlari pulang. Dia bertanya kepada Huizi apakah jatuhnya parah. Huizi menjawab bahwa jatuhnya tidak ringan. Pinggangnya juga tidak bisa digerakkan. Saat itu Lao Wang mengangkat Huizi dan membawanya ke mobil tetangga. Huizi kemudian dibawa ke rumah sakit. Lao Wang melihat mobil itu melaju pergi dan merasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Sebenarnya Lao Wang juga menyukai Huizi yang baik hati. Setelah serangkaian tes, dokter mendiagnosis bahwa tulang belakang Huizi mengalami cedera parah akibat jatuh. Dia harus dirawat di rumah sakit. Malam harinya, Putri membawa selimut ke kamar Lao Wang. Dia bilang ingin tidur bersama Lao Wang malam itu. Lao Wang mengajak Putri tidur di sampingnya. Lao Wang melihat Putri yang sangat mirip dengan dirinya saat kecil. Dia juga kehilangan ayahnya saat masih kecil. Hal ini membuat Lao Wang bisa memahami rasa sakit dalam hati Putri. Putri, tidak memiliki ayah pasti sangat berat. Lao Wang menghibur Putri agar tetap kuat dan berani. Kamu harus memikul tanggung jawab keluarga untuk ibumu. Hari itu, Lao Wang mengajari Putri cara menunggang kuda. Meskipun Lao Wang tidak pandai berbicara, Putri bisa merasakan perhatiannya yang tulus. Lao Wang sangat jujur dan tulus terhadap Putri dan ibunya. Waktu berlalu, setengah bulan telah lewat. Ini adalah hari yang baik bagi Huizi untuk pulih dan keluar dari rumah sakit. Saat mereka mendekati peternakan, Huizi bersemangat menjulurkan kepala keluar jendela. Tak lama kemudian, Huizi tiba di peternakan. Lao Wang juga datang untuk menyambut Huizi. Malam harinya, Huizi membawa beberapa camilan untuk secara pribadi berterima kasih kepada Lao Wang. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung memiliki seseorang yang membantu mengurus rumah selama setengah bulan terakhir. Lao Wang mengajak Huizi duduk dan minum secangkir kopi. Saat itu masing-masing dari mereka bercerita tentang masa lalu. Huizi mengatakan bahwa sebenarnya hatinya sangat pahit. Menjadi janda setelah kehilangan suami di usia muda, tidak mudah baginya untuk mengelola peternakan ini sendirian. Saat itu Lao Wang sedang membuat kopi untuk Huizi. Huizi menangis begitu menyesap seteguk kopi.
Mungkin aroma kopi itu tiba-tiba mengingatkannya pada sesuatu, atau mungkin karena Huizi sudah terlalu lama tidak merasakan perhatian dari seorang pria. Saat itu Huizi bertanya kepada Lao Wang berapa lama dia bisa tinggal di sini. Dia berkata, selama kamu mengizinkan, itu tidak masalah. Huizi merasa sangat senang mendengar apa yang dikatakan Lao Wang. Dia meletakkan cangkirnya dan pergi dengan gembira. Siang harinya, Huizi membawa setelan pakaian baru untuk Lao Wang. Lao Wang memakai pakaian baru itu dan memperlihatkannya kepada Huizi. Huizi berkata pakaian itu sangat bagus. Dia mengatakan bahwa Lao Wang tidak hanya tampan, tetapi juga sangat baik hati. Kamu bisa pindah ke sini nanti. Malam di sini cukup dingin. Lagi pula aku tidak akan menganggapmu sebagai orang luar. Setelah mengatakan itu, Huizi malu-malu dan berlari pergi. Pada malam hari, Lao Wang pergi sendirian ke gunung untuk menikmati matahari terbenam. Saat itu Lao Wang merasa sangat bingung. Dia memutuskan untuk kembali dan mengakui segalanya kepada Huizi. Lao Wang mendatangi kamar Huizi di malam hari. Dia berkata ingin berhenti bekerja di peternakan. Huizi bertanya apa yang terjadi. Lao Wang ragu-ragu sejenak, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. 2 hari yang lalu, kamu mengatakan sesuatu yang sama. Kamu bilang selama aku mau, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Aku pikir kamu bisa tinggal di sini dan tidak pergi. Lao Wang mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Kenyataannya dia terpaksa harus pergi. Huizi memohon kepada Lao Wang untuk tetap tinggal. Dia dan anaknya tidak tega membiarkan Lao Wang pergi. Saat itu Lao Wang akhirnya mengungkapkan rahasia dalam hatinya. Maafkan aku, jujur saja, aku telah membunuh seseorang. Polisi sedang memburuku. Huizi tidak terkejut mendengar hal ini. Namun dia bisa menyimpulkan bahwa Lao Wang bukanlah orang jahat. Huizi berkata kepada Lao Wang bahwa dia bersedia menunggunya. Dia meminta Lao Wang untuk menyerahkan diri. Lao Wang berkata, bahkan jika dipukul sampai mati, aku tidak akan menyerahkan diri. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan ingin pergi. Huizi memanggil Lao Wang dan berkata bahwa dia dan Putri akan menunggunya kembali. Tengah malam, Lao Wang mengetuk pintu Huizi. Huizi berpikir bahwa Lao Wang sudah mempertimbangkan kembali keputusannya. Dia pergi dan membuka pintu dengan cepat. Masuklah, kunci pintunya. Huizi berpikir bahwa Lao Wang ingin mendekatinya. Namun siapa sangka Lao Wang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia memberitahu bahwa dia telah menelepon kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah mengatakan itu, Lao Wang langsung menutup pintu dan pergi. Huizi ditinggalkan sendirian, menangis dalam diam. Huizi tahu bahwa Lao Wang benar-benar baik padanya. Bahkan dia juga mencintai Lao Wang yang jujur dan baik hati. Keesokan paginya, Lao Wang membereskan barang-barangnya dan keluar dari kamar. Saat itu mobil polisi juga tiba. Lao Wang tiba-tiba ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Huizi. Dia bergegas mendekati Huizi. Putri juga keluar dari rumah. Lao Wang berkata kepada ibu dan anak itu, setelah aku pergi, kalian harus menjaga diri. Huizi menatap Lao Wang dan merasa sangat sedih. Dia takut harus mengucapkan selamat tinggal kepada Lao Wang. Mungkin ini akan menjadi perpisahan selamanya. Hari-hari di sini tidak akan bisa kulupakan. Mata Huizi sudah dipenuhi air mata. Dalam hari-hari kebersamaan ini, Huizi menyadari kebahagiaan hidup. Lao Wang telah memberikannya kebahagiaan dan harapan baru dalam hidup. Namun saat ini semua kerinduan dan harapan itu hampir hancur. Lao Wang meminta Putri untuk merawat ibunya dengan baik. Saat itu sang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa dengan Paman? Paman mau pergi kemana?" "Ibu, Paman mau pergi kemana?" Putri dengan berat hati melihat Lao Wang pergi. Dia sudah lama menganggap Lao Wang seperti ayahnya sendiri. Perhatian dan dorongan yang diberikan Lao Wang kepada Putri tidak kalah dari ayah kandungnya yang telah tiada. Sang anak berkata kepada ibunya bahwa dia ingin Lao Wang menjadi ayahnya. Dia tidak akan membiarkan Lao Wang pergi. Ibu dan anak itu menatap punggung Lao Wang yang pergi dengan perasaan sedih. Saat itu Huizi mengeluarkan 2 surat dan menyuruh anaknya segera memberikannya kepada Lao Wang. Putri berteriak, "Paman, tunggu sebentar." Dia berlari mengejar Lao Wang. Saat itu Lao Wang berlutut dan menyentuh wajah Putri. Dia berpesan agar Putri merawat ibunya dengan baik. Saat mereka berpisah, Putri berkata bahwa dia dan ibunya akan menunggu Lao Wang kembali. Ketika mobil mulai bergerak, Putri berteriak, "Ayah, jangan pergi."